gurita bisnisnya banyak. Gurita bisnis. Yo biasa. Ya gak perlu ras gitu. Ndek knalpotnya diukur. Nek sampai melebihi koyoke ketilang. Terus itu mbok bayar. Hah? Ya kan usume ngono saiki. Aku gak ngomong lho ya. Ngawur. Aku gak ngomong. Ngawur. Berarti mbok bayar. Piro dan bayar polisi dan? Enggak. Tapi kan bayar tilangnya kan. Tilang bayar maksudku. tilang. Bayar tilangnya. Pinter tilang. nyapu rek kok kowe rek. Keren. Penting kan lek otomotif senggol-senggolan mbek otomotif, ora mbek pemerintah to. Loh memang Itu dia. memang apa pemerintah mbek otomotif? Suaranya njaluk sing koyo ngene, aku kudu njaluk sing koyo suara rakyat atau suara suara apa? Kenapa suara rakyat ini apa? turunkan ini ngono. Selamat datang di podcast Bongkar Rahasia Otomotif episode ke-56. Kenapa 56? Itu nanti saya bahas. Yang pasti itu karena saya kedatangan satu narasumber. Saya butuh bantuan lah biar lebih ramai podcast ini. Kedua koko kita, Koko Kevin. Halo. Selamat datang dan Koko Dandi. Halo. Selamat datang. Ya. Gimana tahun baru? Baik, lancar. Tahun baru Bahagia. lancar. Koko Dandi gimana? Asik. Tahun baru. Ajur mari nabrak. Wah, nabrak ta? Tenan iki. Iya ta? Nabrak. Yo, Menarik ini. Kok orang menarik? Gak usah bongkar rahasia otomotif. bahas cerita tahun baru ini apa ceritanya ini? Ning batu nabrak. Nyerempet mobilnya wong. Terus ganti. 200.000. Oh, asuransi. Tapi ya, sing tak tabrak iku nyewa mobil. Mobil sewaan. Mobil sewaan. Untung. Iku dhewe pokoknya bareng lah. Mulainya iku bareng metu teko sak lokasi. Sak lokasi curiga aku. Iya, Lokasi ini asik kan ya. aku mari main ning Amarta to. Oh. Main maksudnya main ya. DJ. Oh, DJ. DJ. ya. Bermain iku terus wis posisi wis ngawur lah. Ora dhewe ya. Posisi ngawur lah malam tahun baru. Mari ngono set nyerempet. Aku wis ngene. Dia sing nyetir. Wis ngene. Dituti aku ambek ngene. Jadi dipepet. Akhirnya nyerempet. Ngono. Nanti 200.000. Oke. Sebenarnya asik tapi katanya dari teks episode ya. Iya. Kita bongkar rahasia. Coba bahas aku. Kita bongkar rahasia otomotif. Iya. Gimana? Menurut Ko Kevin mainan mobil selama ini? Kalau Gimana? mobil selama ini ya menyenangkan maksudnya. Menyenangkan. Terus ya asik lah, asik. lah. Asik. Ya, meskipun banyak yang senggolan dan lain-lain tapi asik kok. Mainan mobil senggolan. Maksudnya? Serempetan. Nah, kayak Dandi tadi. Nah. Kok disabu? Gimana Main senggolan mobilnya ini maksud gimana? Di mobil itu kan keluar dari pabrik. Ya Ya. kan? Ya umumnya gitulah. Kalau yang mainan mobil pasti tahu semua kelemahan mobil pabrikan. Oh iya, Mas. Sehingga improvisasi, inovasinya ada aja. Kalau yang tak Kevin maksud gimana? senggolan itu maksudnya gini Mas Adi. Kita kan banyak teman-teman main mobil semua Mas Adi. Kita Oke. kan banyak yang, satu pakai apa, kita harus pakai apa, satu pakai apa, harus pakai apa. Saingan, masih kita saingan, main mobil saingan, bukan senggolan yang sampai gimana. Oh. Kok ngeri ya mainannya ya? Ngeri. Ngeri. Senggol-senggolan. Budgetnya aku pakai Fortuner udah nggak terima. Iya. Beli Pajero. Terus temennya nggak terima beli sing baru apa Defender apa? Apa sih? Venturer apa? Pak. Mitsubishi loh, Legender. Legender. Bener nggak sih? Legender Fortuner. Oh, Legender Fortuner. Fortuner itu. Ya maklum mainanku kan nggak gonta-ganti, senggol-senggolan gitu. Oh. Nggak ngikuti aku. Levelnya beda, bro. Kita gini deh. Penting kan, Pegang pabrik ya lain. penting kan Gitu. lek otomotif senggol-senggolan mbek otomotif, ora Iya. mbek pemerintah to. Loh, memang Itu dia. memang apa pemerintah mbek otomotif? Hah? Gak apa-apa, pajaknya kan dhuwur. Udah lah, cuma kalau pemerintahnya maksudnya gimana? Kok Dandi? Coba bahas pemerintah ya. Udah siapa tahu berani atau siapa tahu kendel. Nah. Iya. Aku masih ingin berkarir di Indonesia, Oh, iya. tolong. Oke. Aku Kudu belum- hati-hati berarti. Iya, harus hati-hati ya. Ya, Lanjut, saya mau. Ya, sekarang apa bisnisnya di otomotif apa ya? Kebetulan saya di jalan di bidang knalpot. Knalpot kita spesialisasi di knalpot,
di ekosistem lah. Ya. Utamanya kita di knalpot memang. Gak salah dah, ini tim multimedia ya apa sih timnya? Bukannya punya bengkel. Yang bener gimana ini? Punya bengkel? Ada Atau bengkel. knalpot? Atau cuci? Atau apa ini? Kebetulan saya ada bengkel di Surabaya Timur. Cuma yang kita utamakan memang di knalpot, di penjualan knalpot, kita produksi knalpot. Cuma di satu bengkel itu ada car wash, ada PPF, ada salon coating, ada cafe. Gurita bisnisnya banyak. Gurita bisnis. Yoi. Biasa. Ya gak perlu ras gitu. Masa kabeh wong punya bisnis wae. Lah aku apa gak oleh duwe. Ya, Gak masuk akal kok. Biasa paham, kode Cina nih soalnya. Oh iya sih koko tadi. Gurita bisnis banyak ya. Langsung dia nembak ras gitu ya. Cuma memang cuma anu lah itu ya apa yang ada di outletnya kita. Cuma utamanya kita tetap di knalpot memang. Oh. Brandnya kita memang lahir brand knalpot. Cuma kita sekarang kita bikin outlet, kita bikin bengkel, baru kita ada yang lain-lainnya. Termasuk ya itu yang tadi saya sebutin ada PPF, cuci dan lain-lain kayak gitu. Oh, knalpot inilah cukup mengganggu sih kalau modifikasi ya. Suaranya brong, wow. Itu kan banyak sih nggak suka. Bisnis itu memang bisa jalan. Sebenarnya tapi balik lagi di maksud brong itu gimana Mas? Brong itu standar itu kan nggak ada suaranya mobil. Ya. Ya adalah suara mesin deng biasa. Lek wis diganti knalpot modifikasi, suaranya kan sok rong terus ono sing dos. Kalau Buat knalpot kayak gitu. kalau brong itu kalau menurut saya kan negatif Mas Vano. Maksudnya konotasinya dia kan negatif. Brong itu kan identik dengan ya suaranya kenceng, nggak bisa dinikmatin, ganggu pengguna jalan yang lain dan lain-lain. Nah, sedangkan kita fokus bikinnya itu bukan yang tipe kayak gitu. Jadi memang keluar suaranya, tapi kita lebih fokus ke performa sebenarnya. Kita fokus di buat apa ya larinya mobil lah ibaratnya kayak gitu. Ko, bantuan, ko Jose. Apa ya? Pertanyaan ngono lho. Pertanyaan. Iya. Ono ya pertanyaan itu. Ki aneh sih itu. Omamu piro? Ben kali dan di sini nanya aku lebih tertarik ke kekayaan nih sih sebenarnya. Ben wong pajak iki ndelok ya. Aku ini bongkar rahasia otomotif, bukan bongkar rahasia Bah. kekayaan. Harus digaris bawah ini. Tapi berarti emang tujuannya dari Koko buka itu adalah biar memberitahu kepada teman-teman bahwa berisik itu nggak harus sing bener-bener buanter ngono. Nggak harus Berisik mengganggu. Lah ya nggak harus mengganggu. Iya. Tapi berisik itu berarti adalah untuk menambah performa lari mobil. Buat Terutama larinya lek mobil. dibuat drag atau apapun. Buat ya, truk, buat balap, buat harian juga ada. Cuma apa ya? Yang penting kalau menurut saya itu modifikasi, mau knalpot apapun yang penting itu dewasa, maksud. Oh. Sebentar. Brong buat harian. Nggak masuk akal. Ya apa maksudnya? Namanya brong ya harus ganggu aja. Nggak sih, balik lagi Mas Adu. Brong itu kan kita nggak pernah pakai istilah brong. Kita pakai istilah memang kita ada versi silent, ada versi sport. Nah, sportnya pun Silent itu bukan sport. berarti yang teriak-teriak, meledak-meledak, Oke. bikin kayak gitu enggak. Oh, itu bukan tipenya Koko. Iya. Kita nggak bikin, kalau brong itu sebenarnya kalau di dunia knalpot namanya street pipe kan. Street pipe. Street pipe. Jadi dari ujung sampai ujung dia pipa, suaranya pokoknya asal keras, keluar suaranya kenceng. Yaitu brong. Kalau menurut saya, cuma menurut orang-orang lain mungkin brong beda lagi konotasinya. Brong street pipe. Mulai agak goyang aku sih, tak santai di sini. Bebas kok di Brong sini street mau pipe, mau berarti- mau ngekos mau Berarti intinya nge-vape boleh. dari Boleh aja sih. sambungan dari mesin sampai ke pipa terakhir kui berarti gak Los cuma pipa. loss, Cuma pipa. gak ngaruh sama performa mesin, malah ngelek-ngelek mesin berarti ya. Kalau street pipe jujur ya larinya nggak dapet, terus buat mesinnya memang dia lebih, kalau menurut saya sih lebih nggak bisa apa ya, nggak bisa ngerawat mesin lah. Nggak bisa ngerat mesin. Kayak gitu. Tapi muka api dan. Ndi. Iki. Iya. Tuh ngawur. Possible strong blondes. Topinya sampean lho HKS malah. Loh ya, aku kan area otomotif, Rek. Wow, HKS itu apa? Loh, Hari nggak ngerti. hari kerasakti. Lah diganti lho. Ya ampun, ya ampun. Nah,
Legend. Jangan gitu loh Mas Ono. Sampe iki sopo? Kok pura-pura buka di briefing. Oh temennya Koko. Kok bawa bodyguard? Enggak, bukan bodyguard tuh. Ngawasi kalau ada kayak gitu-gitu itu Mas Ono, yang nggak sesuai. Kita lurusin. Oh. Kita lurusin. Oh no. Padahal aku pingin nge-share topping ini Dandi. Dikain topping ini ya. Cocok enggak Dan? Kayak kan saya. Aku nge-share gini loh. Copokan gua. Ini tak kirimi satu. Wah, temenan iki. Iya, tak Tenang. kirimi nanti satu. Wah. Nah, aku tadi ngomong episode 56 itu karena ngelihat ini loh. 56 apa 56? 56 56 itu filosofi. alamat. Oh, nomor Iya, alamatnya kita memang Bingilya kita itu Taman Asri nomor 56. Oh. Makanya kita pakai nomor 56. Cuma itu aja sih filosofinya. Oh, itu warna-warna otomotif Ini Legend itu. Legend. 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 Otomotif legend. Kok iso? Jujur, gorong ro iki aku, Pak. Bukan orang otomotif berarti ya? Aku baru. DJ. Oh, kalau dunia malam oke aku. Kalau dunia malam oke. Enggak temenan, enggak tahu aku. Aku kan baru di otomotif. Harusnya itu angkanya 76 tuh. 76 dia itu apa ya? Iku lak rokok. Motor oil kan? Bukan. Lak rokok. Jadi yo cek oren. Motor oil. Oli Motor oil, Amerika. motor oil. Oli Amerika. Makanya kita pakai 56 itu alamatnya kita. Cuma fontnya itu Motor oil Legend lah, Legend. Sponsornya NASCAR, sponsornya apa kan pakai 76. Nggak ada hubungan sama ini ya, warna-warna ormas, partai, agama. Nggak ada dong. Nggak ada dong. Nggak ada dong. Ini sensor. Sampe sing duit. Nggak dong. Yang bikin banjir. Oh coba tambah ya, maaf ya, maaf ya. Saya tidak. Kembali ke otomotif aja Ya. ya. Yang nggak nyenggol yang aneh-aneh lah. Ya. Otomotif aja kita ngomong otomotif. Otomotif. Sebentar, tadi saya lihat ini warna merah. Partai tetap. Balik mana? Ada darahnya wis. Tapi sebenarnya kita kalau ngomong Mas, jadi kita ngomong, wah jadi kayak aku host sih dong ini. Coba kalau kita ngomong kayak pemerintah dan lain-lain, sebenarnya itu ada hubungannya sama otomotif gak sih? Nah, Sama kayak kemarin kayak aku lihat di video YouTube-nya itu kan ada yang bahas tentang PIR. Itu masuk nggak sama regulasi pemerintah? Nah ini aku pengen tahu, soalnya di urusannya kita masuk. Yang episode kemarin banyak yang disensor, banyak yang dipotong, banyak yang dipit karena terlalu bahas pemerintah. Tapi regulasi masuk ya? Kalau pir-piran kayak kaki-kaki gitu itu masuk ya regulasi? Saya nggak berani jawab, tapi tak jawab aja yang ini. Kan nggak nyenggol pemerintah, tapi regulasinya ada apa enggak? Regulasi yang paling regulasinya harus toh. digarisbawahi di sini 2026 itu ada undang-undang yang disahkan. Kalau kita nyinggung pemerintah, kita bisa dipidana. Menghina presiden, wakil presiden. Kok melayunin yang undang-undang? Jadi lebih baik kita fokus ke bongkar rahasia otomotif. Kok melayunin yang undang-undang? Santai sih santai, tapi jangan kemana-mana. Enggak, soalnya juga aku pengen curhat-curhat. Kalau di dunia knalpot kan ada regulasi buat knalpot, dan lain-lain kan ada sebenarnya. Ada. Apa regulasinya? Regulasi ya kayak regulasi pemerintah yang ngatur undang-undang gas buang dan lain-lain sebenarnya kan Ada, ada. kok. Ada. Terus yang brong-brong itu kan dek, tahun baru ya di Disikati KB. Disikati KB. Pasti. Kena pasti. dong. Iya, cuma makanya kita sekarang lebih pede, bukan lebih pede sih, cuma banyak barangnya kita yang sekarang itu sifatnya silent maksudnya. Jadi bener-bener kayak UIM. Standar tapi dia tetap performance kayak gitu. apa kelebihannya apa kalau nggak ada spesial suara nggak dapat ya toh? Aku misalnya nih aku ya beli Innova dari dealer keluar langsung tak ganti ke knalpot sing mbok produksi, apa kelebihannya? Pertama yang paling gampang lihat dari ganti knalpot itu dari tarikan mobil, pasti lebih ringan. Pasti lebih enteng. Meskipun dia knalpotnya silent, resonatornya besar-besar dan lain-lain, tetap performanya pasti yang paling kerasa, yang utama itu pasti di tarian. Tarian, terus BBM dan lain-lain itu pasti kerasa. Cuma BBM saya nggak berani ngomong, oh pasti lebih irit karena gini Mas Oni. Saya sering ngadepin masalah kayak orang bilang, ini kok setelah ganti knalpot kok nggak lebih irit, malah lebih boros dan lain-lain. Itu karena kebanyakan itu dari kakinya sendiri Mas Oni. Jadi setelah ganti knalpot, suka sama suaranya, suka sama larinya, kakinya nggak sekolah. Oh. Tambah gas Ini terus. repot di kaki nggak sekolah ini ya apa ini? Nah, malah kita yang oh ini kok knalpot bikin boros, sebenarnya kakinya sendiri. Cuma Si. Aku kan sebagai pemakai mobil ya toh. Kaki nggak sekolah ini maksudnya berarti ya
aku untuk nyetir itu harus belajar gitu. Bukan harus belajar, Mas Ono. Bukan. Cuma nggak sekolah itu bukan. Cuma dia lebih tarian gasnya ngawur gitu. iya, jadi posisi macet, jadi berapa meter udah digas lagi. Jadi kok- Karena gitu. karena enak. karena Soalnya aku habis curiga. Habis kan knalpot pasti enak, tarian enak dan lain-lain. Itu kepinginnya kan ke bawahnya kan pingin kenceng terus. Aku curiga Mas Ian. Curiga. Bisnisnya dia kan bisa besar. Mm-mm. Pasti ada support dari pemerintah. Terus berani cerita harus sekolah. Mm-mm. Ayo, aku tanya sekarang. Simu sekolah apa tuku? SIM-ku, aku gak ada SIM. Wah, ya siap-siap on dicegat tuh dan. Tambah jeruman ya. Sensor ya. Sensor ya. Tapi ya sensor ya. Mbak Sim apa Mbak Siralpot? Jadi ya itu balik lagi. Kalau kaki itu apa maksudnya? Relatif lah. Kita ngomong boros sama irit relatif lah. Soalnya Tergantung gitu. yang pakai. Tergantung yang pakai. Sekarang semua soalnya tak kasih knalpot satu enak. Itu kan bawaannya kan kita kepingin kenceng sih. Oh, Meskipun iya, jalanan betul, padat betul, dan betul. lain-lain kita kepingin kenceng, otomatis pasti lebih boros. Lebih boros. Meskipun Karena apa? knalpotnya lebih enak. Lebih enak. Apa rahasianya kok brong ada dikit lah ya, tapi silent. Rahasianya ya apa? Maksudnya rahasia Kok bisa silent? buat? Iya. Padahal kan ada suaranya Mas Ian. Karena enggak sih, sebenarnya suaranya hampir sama kayak standar. Jadi benar-benar nggak ada suara yang sampai kita kedengeran gimana gitu, nggak ada misalnya. Kita bikin itu awalnya itu karena otomotif ini kan luas, terus nggak cuma anak muda yang main, Oke. nggak cuma anak muda, nggak cuma anak balap, nggak cuma anak yang suka modif-modifan, banyak juga yang nyari fungsi. Jadi banyak juga yang bapak om susu-susu. Ya, kadang ibu-ibu itu datang ganti knalpot ya karena buat fungsi supaya larinya mobilnya lebih enak. Terus kalau balap-balap luar kota maksudnya dia lagi ngambil jalan apa itu lebih pede gitu loh. Oh. Itu yang tak maksud fungsi tadi. Lah, kok Dandi sendiri knalpotnya apa? Brong apa? Brong. Bro, Terus gak duwe SIM, knalpot brong. Cari masalah mbak polisi aja. Apa nggak seneng polisi dah? balik batu tadi habis DJ gitu kan posisi lagi sadar kan, pasti sadar lah Lek kalau pas, tadi. lek pas sadar santai. Oh, Lek pas tim gak sadar. Cek tak? Ya di podcast lo Dewa nih kan ngomong gak duwe SIM. Ini aku curiga ya, ada 3 pertanyaannya. Ya. Apa? Nggak duwe SIM, knalpot brong, Terus? rodok nge-high bisa nek pas nyetir. Kon nantang polisi ta ya apa? Enggak. Aja ngomong-ngomong ikut tolong. Habis Aku ini mau bikin Enggak, ya kan duduk aku sing nyetir, aku kan SIM. Sing nyetir kan dia. Oh, pakai Sono. sopir. Temenku. Iya. Ngono. pakai sopir ya kok tadi ya. Enggak, bukan Kalau sopir. Anu, teman. Teman. Oh, teman. Kan sing nyopir temanku. Jadi aku gak nyopir. Ngono. Oke. Lah, knalpot brong itu kan ganggu dia dari luar. Nah, di dalam lah ya ini terganggu sih. Atau gimana? Punya rahasia bahan gimana buat di dalam nggak kedengeran yang denger cuma orang-orang aja. Kalau di urusan knalpot itu kan ada yang namanya drone. Kalau orang sini ngomong, oh knalpotmu ngedrone Apa itu itu, apa ya? Bu? Dengung. Oh. Dengung itu yang paling mengganggu kalau di dalam kabin. Nah, ya. Nah, kita bikin knalpot itu pasti yang utama buat yang naik mobil, buat yang nyetir itu harus nyaman dulu. Nah, kalau yang nyetir aja nggak nyaman, apalagi orang di luar kan. Oke. Jadi yang nyetir itu pasti nyaman karena kita dari kayak bahan dan lain-lain kita milih memang dari bahan, desain, hitung-hitungannya kita itu kita bikin supaya nggak ada yang kayak tadi kita ngomong kayak ngedrone dan lain-lain supaya di dalam mobil itu tetap nyaman. Jadi nggak ada suara yang mengganggu lah. Oke. Kayak gitu. Dari bahan nggak ada yang mengganggu. Berarti ada yang buat mengganggu dong. Maksudnya ada bengkel lain atau produsen knalpot lain yang mengganggu dari dalam sama luarnya. Ya kalau menurut saya ada. Ada. Cuma Satu contoh. saya tidak mau. Langsung ditembak ngono saya kasih aku Gila. contoh ya. Sing diserang iki, Bro. Kudu awak dhewe sing diserang iki. Cuma ada maksudnya orang yang bikin ya kita kayak tadi kita ngomong street pipe dan lain-lain. Sebenarnya kan ya tetap yang bikin kan tukang knalpot Mas On. Tukang knalpot. Tukang knalpot bikin pokoknya tapi kan customer kadang mintanya aku minta kepingin Ya. suaranya kayak gini keluar pop and bang itu yang meledak-meledak itu loh. Ya. Ya kan lepas gas das ya kan banyak yang minta kayak gitu. Itu kan yang bikin kan tetap tukang knalpot. Jadi kalau kita ngomong ada ya ada cuma belum tentu itu
niatnya dia bikin gitu, bisa jadi juga permintaan customernya kayak gitu. Cuman menurutku ya balik lagi ke customer ya, tergantung Iya, request permintaannya customer dia ya. gimana kan gitu. Gak sepenuhnya salah tukang kenal pote. Oke. Kecuali lek tukang kenal pote koyo tukang tambal ban, sebar paku ning dalan. Berarti ini coba kenal pot. Ya, sebar kenal pot. Rudak-rudak lagi. Iya. Gak masuk Bang Klendi, gak masuk. Gak masuk sih. Ya kan, Santai-santai. timbang sebar undang-undang sing gak jelas ya kan. Nah, karena pemerintah mana? Oke, Aduh. bahas undang-undang aku seneng sih. Ya apa menurut undang-undang kita nggak pilih berkomentar ini ya apa tentang pemerintahan Mbak Presiden nih. Ya wis kayaknya sih emang wayahe awak dhewe anu gak usah kritik-kritik. Wayahe awak dhewe meneng kelakap wis gak usah. Yang anteng-anteng ya bahas. daripada klarifikasi ya toh. Tapi menurut lo Dandi kalau pemerintah gitu ya kan. Terus akan di luar kamera sip terus. Kan ini duduk acara Indonesian Lovers Club ya. Duduk Karni Ilyas sama ini aku. Bahasa otomotif aja cok pemerintah. Udah, Tolong. tapi yang knalpotmu yang brong itu pakai merek apa? Ada usah disebut lah, ada usah disebut. Kan saya bukan. Bukan. Makanya brong toh. Makanya Jadi kalau tanya, kalau tanya ada orang yang luar bikin brong, Dandi lah. Oh, pakai kok, ya kan? Iya. enggak. Dan bikin di mana Dan? Ya apa ya ngomongnya. Garai iki lho. Ojo wes aja. Angel iki soalnya pada konco ya. Pada kene. Aja. Oh, konser. Hmm? Konser. Dikenalin. Siapa gitu? Kenalin dulu. Dikenal no. Terus mari ngono tak cek ning DBM. Bane tipis. Putus nggak di jalan? Putus nggak? Soalnya sering lah aku dapet. Berrekamati orang putus di jalan apa segala. Putus nggak punya aku? Sering. Itu kan mengganggu kan berarti ya. Kalau sampai ada kejadian di jalan terus bermasalah kan mengganggu orang. Harusnya ada undang-undang yang ngatur. Nah, Itu memang ada regulasi kayak undang-undang yang ngatur kayak buat knalpot dan lain-lain. Contohnya kayak gini Mas Ono, kayak kita waktu tahun baru dan lain-lain itu kan pasti orang-orang kan cenderung mobil distandartin, motor distandartin, takut di jalan kena ini tuh. Berarti kan ada sebenarnya regulasinya. Oh iya. Regulasinya ada ya. Ada. Suara, terus bahan itu harusnya sebenarnya ada standarnya juga Ada ya. standar dari bahan, suara dan lain-lain ada. lek setauku mek suara tok saya ono batese. Desibel ya. Desibel Berapa suaranya desibel? ada batese. Setauku ya. Mm-mm. Jadi saiki misal raja-raja knalpot itu polisi bawa ngecek suara iku lho apa jenenge? Iku di Cek, suara desibel meter gitu ya. Nah, desibel meter di knalpotnya diukur. Nek sampai melebihi koyoke ketilang. Terus itu mbok bayar. Hah? Ya kan usume ngono saiki. Aku gak ngomong loh ya. Ngamur. Aku gak ngomong. Ngamur. Berarti mbok bayar. Piro Ngawur, dan berarti. bayar polisi dan. Enggak. Tapi kan bayar tilangnya kan. Tilang bayar maksudku. tilang. Bayar tilangnya. Bayar Pinter tilang. nyapu rek kok gue kira. Keren. Bayar tilang. Pernah ketilang aku, pernah. Pernah ya. Pernah. Lah, tadi kan knalpot bisa patah di jalan. Apa karena ngelasnya atau gimana? Bisa dari las, bisa dari bahan, bisa dari flank. Flank itu apa ya? Kayak Apa? sambungannya itu loh. Apa sini bebas tak ambil no sih. Nah, Bapak boleh. gede-gede basoka. Ini basoka sih lek aku ngarani. Rek. Nah, ini flank nih. Oh, ini flat. Nah, dari sini nih bisa. Dari las-lasannya bisa. Ini las-lasan ya kan. Terus dari bahannya bisa. Oh, Tapi ini kan, kebanyakan dari las sama bahan sih. ini kancai. Ini kan saya kebetulan. Ini kan saya. Gak setebel iki punya aku. Aku duwe sih gak kancel lho kan. Alah nggonmu kayak gini sih. Iki lho, kayak gini sih nggonmu. Loh, angkat tadi itu. Angkat tadi. Nah, Iya. kansai. Apik lah iki. Lah iki oke. Iya. Makanya aku ngenteni kancai. Berarti aja duduk kamera. Oh, mereknya gak usah didudukno. Bu yo. Jadi dari bahan, las-lasan ini ngaruh. Ngaruh las-lasan, bahan. Kalau pabrik ngelasnya ya apa? Kalau kita sekarang las pakai laser welding, cuma
kita kebanyakan kita pakai bending sih sekarang. Jadi lebih ke arah apa ya, ditekuk lah. Nekuk dhewe. Wis tak balik udah ganggu aja kayak tembak-tembakan. Laser welding. Bending. Maksudnya apa? Tolong dijelaskan dengan bahasa yang mudah saya mengerti. Iya, Jadi tolong jelaskan las-lasan itu bahasa kan ada manusia banyak. ya. Jenis las itu ada banyak. Las itu ada las MIG, las TIG, sama yang terakhir yang paling baru tuh laser welding. Nah, kita pakai laser welding. Laser welding. Laser welding itu ya jadi ya laser. Ngelasih pakai laser. Iya, dia pakai laser. Itu Jadi lebih rapi, lebih rapat, terus lebih bagus. Nah, tapi kebanyakan kita itu bending sekarang, Mas Wan. Apa itu? Bending. Bending itu ditekuk. Ditekuk. Jadi dari pipa kita kan kalau beli pipa kan lonjoran itu kan. Nah, itu ditekuk sesuai kebutuhannya, sesuai bentuknya mobil, sesuai bentuknya rangka. Manusia sama mesin, Manusia sama mesin. Iya, ada mesin bending memang khusus Lek mesin buat lasernya tadi bending. mesin apa? Mesin, Mesin. Mesin. Oh. Lah, laser welding. kan sudah pakai mesin. Teknologi sekarang kan sudah masuk ke robot. Mau beralih ke robot atau gimana? Kalau beralih ke robot itu paling yang bisa dipakai itu ya lebih ke arah kayak teknologi di permesinannya, Mas Wan. Cuma kalau manusianya kita ganti ke robot, tak rasa masih lebih bagus kerjaan handmade sih. Karena natural mungkin. Karena knalpot itu ya semi-semi kayak seni. Seni. Pakai feel. Jadi mulai dari bending, mulai dari welding, mulai dari pemilihan bahan. Kalau menurut saya itu seni. 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 Oke. Seni itu kan kalau satu orang buat oke. Skala pabrik gimana? Berarti 1000 orang seni. Nah, jadi gini Mas Dodo. Kalau kita ngomong skala pabrik, seninya itu ya di awal desainnya, di awal desain, awal fabrikasinya kita bikin prototipe gimana itu seni. Nanti berikutnya kita tinggal jalanin sesuai order, sesuai jalanin ya sesuai produksinya kita lah. Cuma kan tetap diawali sama seni. Tetap diawali sama seni. Kayak gitu. Nek robot sing lagi tuku wingi sing robot anjing wingi iku seni. Nah, Iki polisi mana? Iki polisi sih. Karena aku mek ngomong robot anjing gak ngomong iku. Dari sing awal. ngomong kacamean. Tapi dari awal Arab itu fungsinya polisi. Oh, dan istana. Wis polisi apa wis? sakit hati. Enggak. Hah? Lek iku kayaknya gak seni. Lek iku aja deh. Jadi ya seni Mas Ano, seni terus ada beberapa hal kayak kita bikin knalpot itu kan ada mal, ada jig, jadi ada apa ya patronnya lah. Kita semua bikin semua buat venturer. Itu kan ada cetakannya, ada malnya. Nah mal itu terbukti sampai hari ini yang paling efektif itu yang bikinan handmade daripada kita juga punya kok alat kayak 3D scanner, 3D print kita punya, kita pakai. Cuma kita kalau ngomong yang paling efektif, yang paling akurat tetap yang manual, yang handmade. Jadi kita bikin jig dari nol, kita bikin itu pasti presisi, pasti bagus kayak gitu. Jadi kebetulan waktu itu di pabrik itu sempat ada orang dari Jepang datang. Kita kan dulu sempat ngerjakan buat UIM juga. UIM. Buat untuk UIM maksudnya? Buat UIM maksudnya buat apa ya? Buat satu merek mobil lah. Oh. Nah, kita yang memang dipercaya buat produksi knalpotnya. Kita dipercaya buat produksi knalpotnya, kebetulan ada satu Mobil apa? Sebutin aja. Biar aku nggak. Waktu itu kita bikin buat Suzuki. Suzuki. Iya, Oh, Suzuki buatin knalpot di Kansai. Iya. Dulu kita sebenarnya kayak Swift dan lain itu knalpotnya itu dulu sempet Kansai yang bikin. Oh, sempat. Sempat. Nah, Ngeri Gi. Enggak sih, ini afiliasi pemerintah gitu. Kok mainnya wis pabrik yang buat sama Suzuki. jadi memang dulu kita ambil order kayak gitu. Terus kebetulan mereka datengin teknisi dari Jepang karena mereka itu kepingin semua spare part yang ada di mobil itu meskipun produksi dalam negeri tapi mereka minta standarnya itu standarnya Standarnya mereka meskipun dibikin di sini. Nah dari sana teknisi dari Jepang datang visit ke pabriknya kita ngeliat dan dia bilang sekarang memang teknologi itu maju buat kita ngemal dan lain-lain tapi yang kamu bikin ini yang paling sempurna sebenarnya. Oh. Ini jig yang paling bagus presisi ya ini yang kamu bikin ini udah bener. Pabrik paling terbaik berarti sing dipilih Suzuki. Nah, Pilihlah Suzuki, tap in dong. kayak gitu. Iya. Jadi ya menurut saya sampai hari ini kita masih ngutamain knalpot handmade lah. Handmade. Handmade dengan skala
Pabrik. Jadi kita mass production tapi tetap semua itu bikinan tangan handmade. Berarti mal cetakannya pun bikinan tangan itu. Bikinan tangan handmade. Malnya. Nggak main dimodifikasi. Main. Kita main justru beberapa tahun terakhir ini dari ya nggak beberapa udah lumayan lama lah dari tahun 90-an akhir sampai hari ini kita malah majunya dimodifikasi daripada yang standar sistem. Kita kan punya yang standar sistem juga. Jadi sampai hari ini kita produksi cuma buat yang benar-benar persis sama bawaan mobil. Kita bikin kayak punya hardtop, Mercy lama, VW Safari, VW Kombi. Nah, kita bikin yang sama persis kayak bawaan lahirnya mobil lah. Lahirnya mobil. Kenapa? Kok apa karena merek-merek itu sudah nggak bisa pesen spare part atau? Pertama nyarinya susah, adapun kan mahal pasti Mas. Adapun pasti mahal, apalagi orang-orang yang nyari bener-bener standar baru udah mahal. Kalau yang dari orinya mobil udah pasti keropos. Kan mereka kan bahan belum stainless apa segala, jadi umurnya bisa dibilang pendek. Cuma sekarang mereka nyari kan sekarang lagi zaman bikin apa ya, kayak restorasi lah. Restorasi ya kan? Bangun ulang. Nah, mereka kan kepingin standarnya, mereka kepingin orinya. Nah, kita nyediain yang kayak gitu. Buat hardtop, buat Mercy apa sekarang ini sambil makan boleh nggak sih? Boleh, bukan pajangan. Boleh toh. Seperti J-Water ini yang masih ori dari air pegunungan. J-Water. Loh, dan kalau dari mobilnya Koko Dandi ini kan knalpot brong. Kamu kan tahu kok. Rencananya mau diapain? Di Kansai ini. Aku Kansai banget loh, tak kasih tahu. Kansai banget aku. Aku ini Kansai banget kok. Ini aku nggak ngerti. Ini nggak ngerti. Ini Kansai banget. Kapan masang, kapan naruh. Kansai banget aku ini. Laura. Kene iki Kansai bro di hati. Kapan rencana? Aja di model apa? Kan jalur request apa? Mosok wis pastilah. Sekelas Knalpotnya kepengin dibikin gimana? Kalau kita kan bisa ngikutin. Lek aku Mobilnya apa sih? Swift. Sudah sesuai Suzuki. Semakin di depan. Oh, keliru ya, itu Yamaha ya. Maaf ya. Suzuki. Belajar dari yang sebelum-sebelumnya. Sepertinya suaranya jangan get-get. Yang penting performanya aja. Bisa. Gitu. Jadi gak muluk-muluk kok. Kebetulan kita bikin yang ready stock kayak gitu itu. Jadi suaranya nggak terlalu. Toh? Iya. Benar. Salah. Aku kate ngomong kayak mandek ning lek-lekan gitu. Ngono tuh, sumpah. Ya ampun. Aduh. Ya, Di konco dhewe soalnya ngono ya Dada. kok konco dhewe ta. Bisa jadi Wis aja diterus no. Ya, jadi terus. Nah, tapi ya kita yang ready model-model kayak gitu. Yang apa namanya performance sport tapi suaranya nggak terlalu yang mengganggu lah. Jadi lek ben jujur mobilku performanya gak iki banget, gak banget. Semenjak itu gitu. Jadi nah karena aku dikenalin sama Kansai, ya wes akhirnya Kansai banget aku. Kansai banget. Sampai ternyata wis tato. Iya, tato Kansai kan ada nih kok. Cuma kita sekarang juga ada yang Valvetronic Mas. Apa itu? Pernah denger gak kenapa Valvetronic? Valvetronic itu knalpot 2 gantian. Hah? Itu ada bawaan originalnya di Mercy, ada BMW punya. Ya di mobil-mobil high end lah. Itu beberapa memang ada. Valvetronic itu bisa ganti suara. Wih, Jadi ada motornya, ada alatnya di bawah itu kita ganti pakai remote. Mau sport, mau silent bisa. Jadi kalau misalnya mau masuk perumahan, terus dibikin silent ya nggak keluar suara ya. Nanti kalau waktu dibuka dia balik ke sport lagi. itu pakai tombol, Pakai remote. remote. Pakai remote ya. Jadi kebanyakan sekarang kayak gitu Mas Wano. Jadi mereka bikin mereka order dari kita buat harian dan dipakai juga buat balap. Oke. Jadi hariannya pakai silent, nggak mungkin ketilang dong, silent kok. Ya kan? Setelah itu kalau mereka turun balap, mereka ke acara karnit dan lain-lain baru dibuka buat sport. Tapi temenku ada yang pakai gitu. Katanya setelah beberapa waktu macet. Macet. Ya, jadi katupnya itu nggak mau pindah. Nah, kalau Kansai garansinya gimana? Kalau Kansai, knalpotnya kita itu kalau dari barangnya sendiri kita ada garansi 1 tahun dari knalpotnya kita.
Jadi kalau seumpama knalpotnya nanti ada masalah, ada problem apapun itu, kita ganti baru pasti. Langsung ganti ya. Langsung Jadi tidak ganti. perlu khawatir rusak, Iya. masih bisa diperbaiki juga ya. Pokoknya langsung ganti lah. Full itu ganti Langsung baru ganti. ya. Maksudnya Langsung ganti. ada Biasanya kan itu kan knalpot kan ada bagian downpipe, front, center, rear. Nah mungkin kita ganti satu part. Tapi kalau seumpama memang nggak pernah sih, selama ini nggak pernah terjadi. Alhamdulillah. Amit-amit juga jangan sampai Ya, terjadi. jangan. Cuma apapun itu pasti kita ganti. Jadi kita bukan datang nanti kita perbaiki, nggak, kita ganti pasti. kan tergantung usernya juga. Lek mainnya buka tutup ya rusak. Cuma jarang sih. Valvetronic pun sampai hari ini kita udah berapa tahun ya masang Valvetronic, mungkin sekitar 3-4 tahun inilah, itu nggak pernah ada yang balik juga Balik sih. juga. Nggak pernah. Semua mobil bisa. Semua mobil bisa. Semua mobil bisa. Kita bikinin, tapi kalau Valvetronic tentunya custom, Mas. Karena kita kan nggak ready stock, permintaannya kan juga masih nggak terlalu banyak. Ya harus ngerti otomotif ya. Iya. Kayak tadi Valvetronic baru denger gitu ya. Ya. Jadi Baru denger iki aku. jatuhnya nanti custom. Tak kira itu Custom, knalpot 2 gini. Itu gantian sing jare sampean mau lho. Sing kene muni, sing kene nah di enggak. mobil Eropa kayak gitu. Oh iya. Jadi dah? dua, ada Valvetronicnya, ada motornya dua kita. Oh. Kita kemarin barusan bikinin buat CLS Mercy. yang baru ya, itu kita bikin dua. Jadi nanti yang sportnya di kanan, silentnya di kiri, gitu. kayak gitu. Cuma yang sekarang kita bikin ini dua-duanya keluarnya rata. Rata. Jadi sport juga keluar kanan kiri, silent juga keluar kanan kiri. Oh. Kayak gitu. Jadi main tabungnya di dalamnya rear muffler itu kita bikin memang lebih sulit lagi. berarti iya ya. customnya kita di sana. Kalau itu knalpot mobil biasa. Hybrid Hybrid ada, bisa buat juga. bisa. Kebetulan kita sekarang lumayan ya puji Tuhan lumayan banyak permintaan itu di mobil Zenix. Oke, Xenix. Ya, Kita ya. ada Oh, Corolla Cross, kita iya, ada iya, Yaris. yang ini toh. Kaya dia ada. Hybrid kan sing gak ono suaranya itu toh. Ya Iya. ngangi. Kaya dia. Influencer Fitra Eri. Oh, Pak Pitra. Ya. Ya. Bapak komandan. Kebetulan kita. dibantu Bapak Otomotif sama Om Indonesia, Fitra, ya. dibantu sama Om Fitra buat ngasih pengenalan lah ke orang-orang kalau mobil hybrid itu masih bisa dibikin asik. Hybrid bisa asik. Bisa. Buktinya apa? Dari larinya, dari suaranya, Lari, pembuktian larinya ya apa? Balapan dyno gitu. dong, dyno. Oh, dyno. Kalau balapan kan balik lagi kaki, Mas. Oh iya, Iya kan? Kakiku sama kaki yang sana kakinya Dandi kan pasti beda. Beda. Iya kan? Beda. Kemarin Lah. aku Kita jam start. dyno. Dyno. Kita Kemarin dyno. aku kalah 2 nomor kalah semua aku. Terus Nah, masih ada tahun depan. tahun ini. Jadi kalau dyno dari torsi sama HP yang paling kerasa sih dari torsi sebenarnya. Kalau orang ngomong HP naik sekian masalahnya di Indonesia loh Mas Wano. Yang lebih kerasa kan pasti torsi ketimbang HP. Tapi tetap kita bikin ya tetap torsi dan HP itu naiknya seimbang lah. Kemarin HP naik berapa ya Wan ya kemarin ya? Ya hampir ya up to 15 lah, 15 Oke. HP. Lihat link video. video Fitra Eri. Nah langsung itu ada Langsung sama kita- torsinya naiknya berapa. Saya itu lupa soalnya kebanyakan produknya kita memang dyno semua Mas. Di dyno. Harus Dyno. di dyno ya. Harus. Jadi kita bikin produk, kita bikin produksi awal, kita bikin prototipe. Itu yang lama itu nyari dynonya sebenarnya. Jadi habis jadi kita dyno. Oh kurang di sini, kurang di tengah, kurang di bawah. Itu kan bisa kan. Itu yang nyempurnain itu yang butuh waktu lumayan lama. Itu yang bikin mahal. Itu yang bikin Mahal. lama dan Nyponsori Fitra Eri. Ada gimana? Tolong dijelaskan. ya itu Saya kan lama orang lah awam. makan waktu lah. Kalau mahal kan relatif Mas. Iya betul sih. Iya, kan? Iya, Berapa mahal relatif. berapa lama? Sing Kalau kita buat bikin Pak Fitra prototipe ini? baru yang Enggak, punya sing punya Pak Fitra. itu udah selesai jadi baru kita karena Proses pembuatannya berapa lama? proses pembuatannya sekitar kita ada R&D dari awal ya mungkin buat Zenix itu sekitar 4 bulanan. Aduh. 4 bulanan. Gonta-ganti dari ukuran, bahan semua kita itu sekitar 4 bulanan. 4 bulan hanya untuk satu tipe mobil. Satu tipe mobil. Nah, kebetulan yang menarik itu kemarin Om Fitra minta kalau barangmu masih belum yakin, masih kurang bagus, jangan dikirim ke sini. Oh ya, Pastiin karena aku nggak ada waktu buat ngulang. pasti. Jadi pastiin barangmu bagus dulu, baru kirim ke sini aku mau nge-review. Soalnya kalau sudah tak bantu nge-review, tak bantu jelasin ke orang-orang, kalau hasilnya memang jelek, ya
nggak ada waktu lagi buat ngulang. Ya, kalau Umfitra sepengetahuan saya memang milih produk yang berkualitas. Jadi enggak mau produk Iya, yang jadi kadang meskipun dia kayak entah itu sponsor, entah itu apapun, tetap dia milih yang paling apa ya, yang bagus, yang teruji menurut dia kayak gitu. Jadi dari bengkel dyno, bengkel semua itu dari dia sebenarnya Mas Ono, bukan dari saya. malah disupport ya. Ya puji Tuhan lumayan disupport. Cuma ya itu. Jadi kita nggak bisa ngotak-ngatik kayak hasil atau apapun itu ya kita benar-benar manut sama dia. Yang pasti kita harus ngasih barang yang paling bagus lah kayak gitu aja. Kalau Umfitra support memang sekelas kualitasnya levelnya di mana? Import atau lokal atau Kalau saya sih PD impor Mas Ono. import? Bukan karena saya yang jualan, cuma karena saya ngerti bahan impor itu pakai apa sih, flagnya gimana, teknologinya mereka gimana, terus mereka pengujiannya gimana. Kalau menurut saya sih ya sekelas impor, Harga sama import? jauh di bawah impor Mas Ono. Jauh di bawah impor. Jauh ya? di bawah impor. Jauh ada beberapa produknya kita yang paling kalau dibanding impor separuhnya paling Mas Ono. Separuhnya. Iya. Jadi ibarat kalau knalpot impor kan banyak yang mereka jual AB sama CD. Oke, kurang jelas, kurang terbuka. Harus lebih terbuka lagi. Harga import kisaran berapa? Harga impor mungkin ya kita ngomong sekitar 30-an kalau mobil biasa. 30-an. Kalau kita ya? udah ngomong kayak 30 juta knalpot import. Iya. 30. Lah, knalpotnya teman-teman lek buat itu lho mek 3 juta 5 juta. beda. Kula knalpotku lah. Kan saya di harga berapa? Kan saya di harga berapa? Ya kan saya masih ada yang sekitar kalau misalnya mobil-mobil kayak kita ngomong Jazz, Brio ya banyak yang masih di bawah 10 juta sebenarnya sana. Oh, tapi enggak 5 juta 3 juta juga. Enggak juga. Kalau 5 juta 3 juta itu bahan tok mungkin nggak nutup. Oh, bahannya memang mahal ya. Iya, jadi Ya, memang nah. kita kan hindari apa ya? Putus hijau. Iya. Nah, cuma kalau impor itu gini Mas Ono, kita ngomong kayak mobil. Jadi impor itu menurutku juga banyak yang kayak misalnya mobilnya kebetulan high end gitu. Kita ngomong kayak Civic Type R. Itu kan harga knalpotnya udah nggak masuk akal. Padahal mungkin kalau secara bahan, secara produksi mungkin ya kurang lebih sama yang mobil-mobil lainnya kan. Cuma karena mereka terpatok sama mobil yang high end, mereka bikin knalpot mungkin ya ngeluarin harganya juga tinggi juga. Kemarin kita bikinin buat Yaris GR. Yaris GR juga kebetulan itu mobilnya bekasnya Umfitra juga yang kita bikin. Oh, Mobilnya Umfitra Yaris GR itu kita bikin. aku tahu mobil ini. Mobil ini dipegang sama Surabaya juga sekarang. Iya. Punyanya Pak Li motor ini. Iya, betul. Iya. Betul. Memang Oh, beliau Li. Ya, Pak Li pakai Yaris itu. setahu saya. mobil buat seneng-senengnya Pak Li itu kelihatannya. Jadi kita dipercaya buat bikin knalpotnya itu kita bikinkan custom sesuai yang dia minta. Kita bikinkan Valvetronic. Itu juga enggak berapa Mas Ono, cuma paling sekitar 18 jutaan, 19 jutaan. Sudah Valvetronic. Buat ya? Yaris GR, buat Yaris mobil yang GR. harganya udah ya lumayan. 18 Ya juta kan? knalpotnya. 18 jutaan. Oke, berarti Nyogok nyokok apa ini? nyogok iki enggak maksudnya nyogok pajak Oh, pajak kendaraan Pajak pajak rumah. kendaraan pajak. Memang ada masalah pabrik sama pajak pemerintah. bayar ketilangan ya apa Anggur ayo. Anggur. tapi kok aku takut iki ya Di motor pun nanti rek. aku takut iki kok Hmm. temenan iki ono enggak customer sing dateng ke sampean iku request aneh-aneh maksudnya kayak dari segi suaranya njaluk sing kayak ngene aku kudu njaluk sing kayak suara rakyat atau suara suara apa Kenapa suara rakyat ini apa? turunkan ini ngono Banyak yang minta suara-suara custom apa segala itu sing banyak. paling aneh maksudnya selama Banyak, jadi ada yang mereka minta suaranya kalau nggak digas hilang, digas bengok. lah Ada yang minta kalau posisi stasioner dia keluar suaranya waktu digas Hilang. malah pelan. Malah pelan. Ya kita nyesuaiin. Bisa. anjir Bisa. digas malah pelan Kan saya bisa buat kayak gitu. Bisa lah, bisa. Puji Tuhan bisa. alhamdulillah Mewah. kelas aja Bikin. Bisa. Kelas. Jadi kayak apa ya ngikutin cuma jatuhnya custom Mas Son. Jatuhnya custom ya. Jadi jatuhnya kita bikin kalau yang kita ready stock kan yang kurang lebih masih umum lah.
Masih umum, jadi suaranya keluar, nggak terlalu berisik, nggak terlalu keras. Terus ya pokoknya yang nyaman, performa apa dan lain-lain. Cuma kalau udah mintanya aneh-aneh ya pasti satunya custom. Kita kemarin bikinin juga buat muscle car, kita bikin buat Sheffield itu custom. Itu street pipe. Oh. Itu street pipe, cuma memang dia kebutuhannya buat kontes. Jadi memang dia ngejar suara Amerikanya supaya keluar. Mereka mintanya ya kayak gitu dari header sampai belakang cuma buat kontes, bukan buat harian. Oke. Iya. Berarti kalau merek tadi yang sempet tak pakai topinya itu nggak bisa buat. Ya gini Mas Anu, kalau bisa atau enggak ya mungkin bisa Mas Anu. Cuma masalahnya regulasi di luar kan jauh lebih cerewet daripada di sini. Oke. Iya kan, mereka kan masih terpaku sama regulasi yang ada di luar. Jadi kalau menurut saya kalau sama produksi di Indonesia mungkin masih bisa performanya lebih dapat di sini. Oh, berarti balik lagi dah, didukung pemerintah. Regulasi. Ya Regulasi. berarti enak loh pemerintahan Indonesia. Iya. Ya, mendukung enak, kita mendukung, bisnis support. ya. Kita kan UMKM kan. Nah, kalau ngomong pemerintah yang didukung. bagus-bagus, terus-terusan. Nah, kudu support. Harus Support. pemerintah itu kayak ngene iki kudu support. Ojo malah diparani wong pajak. Kan? Anggur. Sedang. Oke, balik lagi. Rahasia otomotif. Aduh, lek kena pajak gini wis bahasa. Pak, siapa ini? Bu Sri apa Pak Pur? Tapi Kansai sendiri punya mobil andalan. Maksudnya mobil ikonik kayak Kansai. Mobil ikonik Kansai yang punya kita pribadi atau punya customer yang ikut kita, loyal customer yang Punya kita? pribadi. Kalau Pribadi. kebetulan kalau saya sendiri sama teman-teman kita sukanya itu mobil-mobil klasik. Mobil klasik. Jadi kebetulan saya suka Mercy lama, Mercy Tiger. Memang saya suka banget mobil-mobil klasik. Cuma kalau yang punya customer banyak sih, ada kayak T86, ada Sheffield itu tadi, ada F30. Keren-keren ya mobilnya ya. F30 yang Yang- warna hijau itu. Iya. Yang umumnya loh, yang kayak aku ini kan cumi-cumi darat. Grup cumi-cumi darat sebenarnya. Banyak juga kok. Bisa buat juga ya. Bisa, banyak malah produknya kita kayak gitu. Yang buat maksudnya buat apa ya? Buat diesel lah. Buat diesel ya. Buat diesel banyak. Kebetulan juga sekarang kan lumayan masih rame lah anak-anak main diesel. Oke. Kayak gitu. Selain kualitas, bahan, suara, gimana kita bilang tampilan knalpot itu bagus itu apanya yang bisa dilihat langsung? Dari yang paling kelihatan kalau kita lihat mobil kan paling exhaust tip. Exhaust tip Bagian itu paling apa? luar. Jadi kalau lihat dari bumper belakang keluar knalpot itu exhaust tip. Oh, si. Apa, Pak? Ini. Lampu Nah, ya. lampu bukan. Ini exhaust tip dan. Kayak gini-gini. Lan knalpotmu bikin loro ta? Bisa lu. Mau tak bikin 8 juga bisa. Lu apa non? Ya ini exhaust tip. Kita bikin ada banyak sih modelnya kita ini. Kebetulan hari ini nggak bawa banyak. Tapi Kita nek bikin- misal custom, misal knalpotnya mobil itu satu, dibikin dua, ini nyala Bisa. dua-duanya bisa. Bisa. Kalau ini kan kalau yang model kayak gini kan ini sebenarnya keluarnya satu. Cuma ini kan Iya. cuma apa ya? Tampilan. Cuma variasi lah. Variasi toh, ada yang variasi. Cuma yang biasanya kalau knalpot itu kan orang-orang keluar kanan kiri, tapi yang aktif cuma satu. Satu. Ya. Oh. Kalau kita sih kemarin kita bikin kayak buat akord apa segala minta keluar dua, kita keluarin dua-dua. Yang paling laris malvertipnya apa? Xenix Xenix juga. paling kenceng. Masih paling apa ya? Sold out terus lah. Kenapa? Karena knalpot lain nggak ada yang buat. Kalau dengar-dengar udah ada yang buat, cuma katanya orang-orang, ini katanya orang-orang bukan saya yang jual loh, cuma katanya orang-orang diameternya, bahannya apa segala paling bagus itu punya Kansai, bukan. Oh. Ini orang-orang yang review, orang-orang yang review. ya, bukan pribadi, inget. Orang-orang. Yang bilang. Jadi mereka bilang diameternya paling bagus punya Kansai, bahannya paling bagus punya Kansai, dan balik lagi kita ada garansi. Ada garansi. Garansi. Kalau di Thailand itu kan banyak yang pakai titanium, karbon. Kan saya bisa buat. Kalau Kansai sementara ini kalau tip kita masih pakai yang karbon. Jadi kita pakai stainless dan karbon. Kalau titanium kita itu terkendala di Indonesia ini banyak diameter tertentu yang nggak ready. Jadi mungkin permintaannya masih nggak terlalu banyak ya. Jadi harus custom berarti, lek mau. iya, jadi kita order ke pabrik buat kita order titanium itu MOQ-nya kan banyak. Terus harganya kan lumayan. Tapi bisa ya nggak dihambat sama pemerintah juga ya Bisa. titanium masuk gitu. Bisa.
Bisa. Jadi kita bikin kayak karbon gitu, sekarang kita udah bikin karbon. Titanium ya mudah-mudahan berikutnya kita bisa dapat supplier yang punya banyak. Soalnya kita pakai ukuran itu kadang nggak umum Mas. Kenapa? Karena permintaan suara pelanggan atau memang Kalau kita sesuai hitungannya kita, kebutuhannya berapa. Jadi kita pakai beda-beda, ada pakai yang pipa kayak 1/5/8 dan lain. Itu kan nggak umum. Jadi kita kayak gitu-gitu kita 5/8 ini dibagi ya wis angel. Jadi kita banyak yang kayak gitu-gitu kita custom order ke pabrik stainless. Nah, kalau titanium masih terbatas, makanya kita masih terkendala sama yang titanium. Semoga supplier-supplier di luar sana mendengarkan ya. Ya, Apalagi mudah-mudahan penambang. ada, kalau ada gitu supplier bisa nawarin Kansai. Apalagi penambang titanium itu ya, dengarkan ya. Siap suplai kan saya. Nah, Penambang titanium. sekarang karbon sih, karbon yang lumayan cukup banyak permintaannya karbon, tip karbon. Ya. Kalau dari Ko Kevin tadi kan bilangnya suara pelanggan ya, kata teman-teman, kata apa. Fenomena yang terjadi untuk aftermarket itu gimana sih? Dalam hal apa itu Mas? Knalpot untuk orang milik knalpot atau maksudnya orang lebih suka impor daripada lokal atau lebih suka ke yang Ikuan mau Yang ya. ibaratnya customer lah. Loh, tapi sing mbok pakai itu setahu jenis-jenis knalpot yang dibuat lokal juga loh dan ada satu daerah yang buat kayak gitu loh. Jadi Iya, satu daerah itu buat knalpot yang kayak gitu. Kenapa? Memang jelek dah atau gimana sih? Enggak. Aku masih penasaran. enggak jelek. Emang masih berumur aja. Ya mungkin bisa juga karena cuaca Mas. Ya, Karena cuaca. Bisa juga karena Wis cuaca. berumur juga maksudnya lah wis lama toh. Wis lama. Ibaratnya lah dhewe wis tuwek kan ya wis anu. Kendo wis ya? Kendo. Kendo bener. Kan? Main aman aja, Bos. Coba Main kalau aman aja, Bos. kita ngomong knalpot aftermarket, ya banyak. Kalau menurut saya Mas Anu ya, banyak produk lokal itu yang sebenarnya bagus, terutama di hal otomotif ya. Sebenarnya itu banyak yang bagus. Cuma balik lagi orang otomotif itu banyak yang gengsi juga kan. Jadi knalpot mereka kenapa kok mereka terpaku sama brand impor, mereka kepingin brand-brand yang HN yang meskipun jauh lebih mahal daripada lokal, mereka belain nabung buat beli itu karena menurutku juga nggak semata-mata karena fungsi, juga bisa karena gengsi sebenarnya. Gengsi ya. Gengsi. Jadi apa ya, branded lah. Branded. Kalau pemerintah kita kemarin kan sempat ada info mobil. Nah, itu kan pir-pirnya itu sudah mau arahnya benar-benar lokal karena yang pesanan import kurang pas. Ada enggak polisi atau Ya. pemerintah yang knalpotnya pingin Pengen diganti di gitu? custom gitu. Banyak maksudnya. Akeh iki. Satu Banyak. aja sebutkan Ya, namanya. jangan dong. Siapa? Gila kamu udah jangan dong. Nggak, kebetulan ada banyak customer kita yang memang ada yang mintanya ya, tapi mintanya kebanyakan yang ke arah-arah silent, ke arah-arah yang lebih standar. Cuman nambah performa ya. Nambah Nambah performa. performa. Berarti kalau sudah diganti, tapi kalau Kansai ini kan silent ya, lebih mirip standar. Lebih mirip. Ada nggak yang habis ganti knalpot aftermarket terus di standar no lagi gitu? Banyak juga. Banyak juga yang dari merek-merek lain datang minta buat fitting dan lain-lain. Banyak maksudnya. Banyak yang minta apa ya, kayak ibarat knalpot seumpama tampilannya kurang bagus, kita yang mempercantik lah. Oh. Oke. Ini pertanyaanku kok. Kan saya kan wis ini ibaratnya wis hype lah ya dunia otomotif ya, dari soal perkenalpotan. Ono enggak nih orang-orang di luar sana yang berusaha untuk memalsukan brand iki? Maksudnya membuat semirip mungkin dengan iki tapi dengan harga yang lebih murah gitu. Kan itu jadi kendala juga buat kan saya tau. Sebenarnya lumayan beberapa kali kita nemui kayak Edukasi. beberapa kali produk kita dibeli. Ya kan ini laporan dari anak-anak, ya kan. Dibeli sama mereka dibongkar, itu juga banyak maksudnya. Jadi terutama kayak di sistem resonatornya kita, itu kan kita memang jual yang reson universal. Jadi buat misalnya ngatasi kayak mobilnya Koko Dandi tadi,
yang terlalu brong seumpama kepingin dibikin standar cuma nggak mau terlalu keluar banyak biaya, itu kan kita bisa nambahin reson. Nah, resonnya kita ini yang paling banyak diincar sama orang, dibongkar, dilihat kayak gitu-gitu. Oke, berarti sebenarnya bisa dibilang memang kualitasnya tidak perlu diragukan, tapi terlalu halus bahasanya gitu ya. Oke, Ya kayak gitu sih. cukup menarik. Oh, iya. Tapi lebih menarik kalau yang tadi dilihat dan ya. Siapa sih polisi atau pemerintah sing sudah buat Iya, sing custom ngono lho. sing custom yang njaluke suarane banter Dan- banget. Iya, dan aku ngerti lek dan di ketilang dia akan Pak Ika yo gawe kok Pak. Karena tiga senjata itu Iya ya. kan. Dah. Karena aku iso lapor dan iki lho anak buahmu dan gawe dan. Ngono kan iso. Ya wis kayak gitu. Nah, kan. Influencer yang pakai lah. Iya, Kalau influencer yang pakai influencer mobil-mobil, kalau Surabaya ya lumayan cukup banyak. Jadi ada kode F30 kalau tahu. kodok. Oke, di Kodok tahu, BMW tahu. F30 BMW itu, hijau ya. terus ada Banana Banana FT. FT86. Ya, Banana Ya. FT itu pakai Takemi. Takemi. Kevin Takemi. Kevin Takemi Kevin itu Takemi. pakai. Terus kalau Surabaya siapa lagi ya pakai ya? Kalau di Di absen luar, cukup banyak. cukup lumayan banyak maksudnya. Cuma kalau yang di luar ada kalau nggak salah Anoman. Oh, Anoman iya, itu iya. pakai. Di Jawa Tengah, Jawa ya, Tengah. Jawa Tengah. Terus ya lumayan lah cukup Termasuk Bapak Otomotif Indonesia, Pak Ya. Fitra. Pak Ira. banyak. Pak Fitra. Pak Fitra, Pak Ira. Sopo Pak Ira? Pak Ira. Aku kapan? Pak Fitra. Kan aku influencer, Influencer ya. ya. Influencer juga. Dan ini artis. Ya, main Artis film. apa influencer? Main film pisan. Lah iya, wis main film lu. Wis main Masuk, Kak. film lu. Masuk Kita kasih artis. anu ikan saya. Nah, nanti siapa tahu ya kan muncul konten yang sama Dandi berarti sponsor itu enggak beli itu sponsor. Iya, sponsor. Sponsor. Support Kansai. Ojo dipalsu-palsu no, kon tak mantep. Dulu kan saya itu sempat saudara, sampai saya dengar dari orang-orang Makassar, nama kan saya dibagi buat tim balap sampean di sana. Jadi brandnya kita, mereka itu saking waktu itu tahun ya 2000 awal, saking ramenya knalpot Kansai di Sulawesi waktu itu, mereka bikin tim balap namanya Kansai Racing Team waktu itu, KRT. KRT. Iya. Oh. Itu saya baru tahu tahun-tahun ini baru tahu. Oh, ternyata namanya dipinjem ya buat tim balap yang tanpa Iya. pengetahuan dari Tanpa pabrik pengetahuan juga. saya, iya. Saking senengnya. Iya, fanatik sama kalau knalpot itu standarnya harus Kansai mereka waktu itu. Oke. ya Kebetulan itu teman-teman istimewa sekarang kan? ketemu orang-orang Sulawesi, mereka baru cerita itu. Dulu sempat kita waktu zamannya main Civic, Estilo waktu itu buat truk dan lain-lain, kita bikin namanya Kansai Racing Team. Kansai Racing Kayak Team. gitu. Oke, sip. Ada pertanyaan lagi? Sudah. Kalau enggak ada, saya punya satu pertanyaan. Apa? Tapi enggak mungkin bisa dijawab sama dia. Apa iki? Ya, karena ya mau tak buat bahan clue saja biar penasaran. Ya. Pernyataan Saya puncak. sebagai host kan tanggung jawab serto nyari Kansai ini apa. Muncul loh di Google. Ada namanya Kansai Paint. Kansai Paint. Nah, oke. Nggak usah dijawab, coba cari sendiri. Mungkin next kita akan bahas itu ya. Ini atau gurita bisnisnya atau seperti apa? Ya kita lihat nanti. Oke, terima kasih informasinya. Thank you. Pertanyaan random aja. Murah deh aku. Thank you. Udah selesai nih berarti. Pertanyaan ngongkentean pertanyaan. Oke, terima kasih teman-teman. Selalu pakai produk yang berkualitas. Kansai. Kansai modifikasi harus dewasa. Wah, harus dewasa, harus bijak lah. Harus bijak. Oke. Oke, sampai Terima ketemu lagi. kasih. Thank you. Thank you. Rituan kan saya. Anjay.